Halo teman-teman semua, di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang kontrol audit dan sistem informasi. Berikut adalah nama dan NIM dari kelompok kami. Pertama, ada latar belakang. Perusahaan ABC adalah perusahaan e-commerce yang menjual produk dan layanan secara online. Seiring bertambahnya jumlah pelanggan dan transaksi, perusahaan mulai menghadapi beberapa masalah pada sistem teknologi informasi. Beberapa masalah yang sering terjadi adalah kebocoran data pelanggan, sistem yang lambat atau sering mengalami gangguan, serta pengelolaan keamanan yang belum maksimal. Kondisi ini dapat mengurangi kepercayaan pelanggan dan mengganggu proses bisnis perusahaan. Karena itu, perusahaan ABC perlu melakukan audit TI untuk mengetahui penyebab masalah yang terjadi dan mencari solusi yang tepat. Audit ini diharapkan dapat membantu meningkatkan keamanan data, kinerja sistem, dan kualitas layanan kepada pelanggan. Berikut hasil dari DF1. DF1 menunjukkan bahwa strategi utama perusahaan ABC berfokus pada pertumbuhan bisnis atau grow, inovasi layanan atau innovation, dan stabilitas layanan kepada pelanggan. Hal ini sesuai dengan karakteristik perusahaan e-commerce yang sedang berkembang dan menumbuh. Sistem aman serta andal untuk mendukung operasional bisnis. Desain yang kedua, DF2 adalah hasil DF2 menunjukkan bahwa tujuan bisnis yang paling penting adalah manajemen risiko, kepatuhan terhadap regulasi, ketersediaan layanan, dan kepuasan pelanggan. Tujuan tersebut dipilih karena perusahaan menghadapi masalah keamanan data, kinerja sistem, dan kepatuhan terhadap berbagai regulasi. Desain faktor yang ketiga. Hasil desain faktor ketiga menunjukkan bahwa risiko yang dihadapi perusahaan adalah serangan cyber, kebocoran data, gangguan infrastruktur TI, kegagalan sistem, serta ketidakpatuhan terhadap regulasi. Risiko-risiko tersebut memiliki dampak tinggi terhadap operasional dan reputasi perusahaan. Desain faktor yang keempat yaitu IT-related issues. Hasil desain faktor keempat menunjukkan bahwa perusahaan mengalami beberapa masalah TI yang serius, seperti insiden keamanan data, kesalahan aplikasi, gangguan layanan sistem, dan masalah kepatuhan regulasi. Temuan ini menunjukkan perlunya peningkatan tata kelola dan pengendalian TI. Desain faktor yang kelima itu threat landscape. Hasil desain faktor kelima menunjukkan bahwa tingkat ancaman yang dihadapi perusahaan berada pada kategori high. Hal ini disebabkan oleh tingginya risiko keamanan cyber, kebocoran data pelanggan, dan ancaman terhadap sistem e-commerce yang menjadi inti bisnis perusahaan. Desain faktor yang keenam yaitu compliance requirements. Hasil desain faktor ke-6 menunjukkan bahwa kebutuhan kepatuhan perusahaan tergolong tinggi karena perusahaan beroperasi di berbagai wilayah dan harus mematuhi regulasi terkait privasi data, keamanan informasi, dan perlindungan konsumen. Desain faktor 7 Role of IT. Hasil desain faktor 7 menunjukkan bahwa teknologi informasi memiliki peran yang sangat penting sebagai strategi dan turnaround karena teknologi informasi menjadi faktor utama dalam mendukung operasional bisnis, pengembangan layanan, serta pencapaian tujuan perusahaan. Desain faktor 8 sourcing model. Hasil desain faktor 8 menunjukkan bahwa perusahaan menggunakan kombinasi outsourcing 35%, cloud 30%, dan in-source 35%. Hal ini menunjukkan
bahwa perusahaan memanfaatkan sumber daya internal dan eksternal secara seimbang untuk mendukung layanan TI. Design Factor 9 Implementation Methods. Hasil Design Factor 9 menunjukkan bahwa metode implementasi yang dominan adalah DevOps 50%, diikuti tradisional 30%, dan Agile 20%. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan membutuhkan proses perkembangan dan perubahan sistem yang cepat namun tetap terkontrol. Design Factor 10 Teknologi Adoption Strategi. Hasil Design Factor 10 menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kecenderungan menjadi first mover dan follower dalam mengadopsi teknologi baru. Strategi ini mendukung kebutuhan perusahaan untuk terus berinovasi dan mempertahankan daya saing di industri e-commerce. Menjelaskan domain proses hasil desain faktor beserta subproses dan aktivitasnya. APO 13 yaitu Manage Security. Definisinya, APO 13 bertujuan untuk memastikan keamanan informasi dan data perusahaan terlindungi dari berbagai ancaman seperti kebocoran data, akses tidak sah, serangan cyber, dan penyalahgunaan sistem. Proses ini membantu perusahaan menjaga kerahasiaan integritas dan ketersediaan informasi. Subproses dan aktivitasnya, yang pertama, membuat dan menerapkan kebijakan keamanan informasi. Yang kedua, mengidentifikasi risiko keamanan. Yang ketiga, menerapkan pengendalian keamanan. Dan yang keempat, memantau dan mengevaluasi keamanan. Yang kedua, APO 12, yaitu Manage Risk. Definisinya, APO 12 bertujuan untuk mengelola risiko TI agar tidak mengganggu pencapaian tujuan bisnis perusahaan. Proses ini membantu perusahaan mengidentifikasi, menilai, dan mengurangi risiko yang mungkin terjadi. Subproses dan aktivitasnya, yang pertama mengidentifikasi risiko, kedua menilai risiko, ketiga menyusun profil risiko, dan keempat menentukan tindakan mitigasi, serta yang terakhir memantau risiko. BAI 10 Manage Configuration. Divisinya bertujuan untuk memastikan seluruh aset dan konfigurasi TI terdokumentasi dengan baik sehingga perubahan yang terjadi dapat dikendalikan dan tidak mengganggu operasional perusahaan. Subproses dan aktivitasnya, yang pertama mengidentifikasi aset TI, yang kedua menyimpan informasi konfigurasi, yang ketiga mengelola perubahan konfigurasi, dan yang keempat memverifikasi konfigurasi. Yang ketiga DSS 06 yaitu Manage Business Process Controls. Definisinya bertujuan untuk memastikan proses bisnis berjalan sesuai prosedur dan memiliki pengendalian yang memadai sehingga data dan transaksi dapat diproses secara aman, akurat, dan dapat dipercaya. Subproses dan aktivitasnya menetapkan kontrol proses bisnis, yang kedua mengendalikan pemrosesan informasi, yang ketiga mengelola hak asas pengguna, yang keempat menangani kesalahan dan pengecualian, dan kelima menyimpan jejak audit. Yang keempat, MEA 03 Manage Compliance with External Requirement. Definisinya bertujuan untuk memastikan perusahaan mematuhi seluruh peraturan, hukum, standar, dan kebijakan eksternal yang berlaku, sehingga terhindar dari sanksi dan risiko hukum. Subproses dan aktivitasnya, yang pertama mengidentifikasi persyaratan kepatuhan, yang kedua menyesuaikan kebijakan dan perusahaan, yang ketiga melakukan pemeriksaan kepatuhan, dan keempat menindaklanjuti hasil audit. Baik, berikut pertanyaan dan pernyataan berdasarkan aktivitas-aktivitas yang sedang dalam proses yang akan diaudit. Yang pertanyaan nomor 1 yaitu APO 13 Manager Security. Nomor 1, apakah perusahaan memiliki kebijakan dan keamanan informasi yang didokumentasi? Kedua, apakah hak akses pengguna diberikan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya? Ketiga, apakah perusahaan melakukan identifikasi risiko keamanan secara berkala? Keempat, apakah sistem menggunakan password yang kuat atau yang aman? Kelima, apakah aktivitas keamanan sistem dipantau secara rutin? Keenam, apakah setiap insiden keamanan dicatat dan tidak berkelanjutin? Ketujuh, apakah karyawan mendapatkan pelatihan keamanan sistem informasi? Berikutnya adalah APO 12 Management Risk. Pertama, apakah perusahaan memiliki daftar risiko
TI dan dokumentasi. Kedua, apakah risiko TI dievaluasi berkala? Ketiga, apakah dampak setiap risiko telah dianalisis? Keempat, apakah perusahaan memiliki tindakan untuk mengurangi risiko dan identifikasi? Kelima, apakah manajemen menerima laporan risiko secara berkala? Keenam, apakah setiap risiko telah diidentifikasi secara rutin? Dan berikutnya adalah ADS 606 atau Management Business Process Control. Pertanyaan nomor 1, apakah setiap proses berbisnis memiliki prosedur yang jelas? Kedua, apakah sistem melakukan validasi terhadap data yang diinput pengguna? Ketiga, apakah hak akses pengguna telah disesuaikan dengan petugasnya? Dan keempat, apakah kesalahan transaksi pada deteksi yang cepat? Kelima, apakah aktivitas pengguna dicatat dalam log sistem? Keenam, apakah log sistem diperiksa secara berkala? Dan ketujuh, apakah pendapat prosedur penanganan kesalahan pada proses bisnis? Berikutnya adalah Clause 10 atau Management Configuration. Pertanyaan nomor 1, apakah seluruh aset dan NTI telah didata dalam didokumentasikan? Kedua, apakah data konfigurasi server, jaringan, dan aplikasi selalu diperbarui? Ketiga, apakah setiap perubahan di konfigurasi dicatat? Dan keempat, apakah perusahaan melakukan pemeriksaan konfigurasi secara berkala? Dan kelima, apakah data konfigurasi disimpan dengan aman? Dan keenam, apakah pendapat prosedur dan pengelolaan sudah dikonfirmasi? Berikutnya adalah MAI 3, yaitu Management Configuration as External Requirement. Berikutnya, yang pertama, apakah perusahaan telah mengidentifikasi seluruh regulasi yang berlaku? Kedua, apakah kebijakan perusahaan telah disesuaikan dengan regulasi yang berlaku? Ketiga, apakah perusahaan melakukan audit atau pemeriksaan pengetahuan yang berkala? Keempat, apakah karyawan mengalami aturan privasi data dan keamanan informasi? Kelima, apakah bersedia dokumentasi yang dibuktikan pengaruhan terhadap regulasi? Keenam, apakah temuan audit dan yang ditindaklanjuti? Dan ketujuh, apakah kebijakan perusahaan yang diperbarui jika ada perubahan regulasi? Oke, berikutnya cara mengukur atau menganalisis hasil instrumen audit tersebut, yaitu APO 13, Management Security. Hasil audit diukur dengan berdasarkan jumlah jawaban ya pada pernyataan yang berkaitan dengan keamanan informasi. Semakin banyak jawaban ya, mungkin jawaban perusahaan yang telah menerapkan kontrol keamanan seperti kebijakan, keamanan, pengelolaan akses, dan identifikasi risiko keamanan, dan pengetahuan sistem dengan baik. Sebaliknya, jawaban yang tidak menunjukkan adanya kelemahan dalam pengelolaan keamanan dan perlu diperbaiki. Berikutnya APO 12, Management Risk. Hasil dari analisis dengan melihatkan jumlah jawabannya pada aktivitas manajemen risiko. Jika sesuai dan besar jawabannya adalah ya, berarti perusahaan yang telah melakukan identifikasi, penilaian, mitigasi, dan pengetahuan risiko secara efektif. Maka masih banyak jawaban tidak, maka perusahaan perlu meningkatkan pengelolaan risiko dan mengurangi dampak pada operasi bisnis. Berikutnya BAI 10, Manajemen Konfigurasi. Hasil audit diukur berdasarkan penerapan pengelolaan operasi aset TI. Semakin banyak jawabannya menunjukkan bahwa perusahaan telah mendokumentasi aset TI, mencatat perubahan dan konfigurasi, dan melakukan pemeriksaan konfigurasi dengan berkala. Jawabannya tidak menunjukkan bahwa pengelolaan konfigurasi dilakukan secara optimal dan potensi menimbulkan masalah operasional. Ingat di SS 06, itu Management Business Process Control. Hasil audit dianalisis dengan melihat apakah kontrol sudah proses bisnis telah diterapkan dengan baik. Jawabannya, jika jawabannya ya, menunjukkan bahwa perusahaan yang telah memiliki prosedur yang jelas, mengendalikan akses, validasi data, serta mencatat aktivitas sistem. Jika masih banyak jawabannya tidak, berarti benar-benar mengalami dalam data pengendalian proses bisnis yang dapat meningkatkan risiko kesalahan atau dalam penyalahgunaan pada sistem. Berikutnya, 3. Management Computation and External Requirement. Hasil diukur berdasarkan tingkat kepuasan perusahaan berhadap ketentuan dan standar yang berlaku. Makin banyak jawabannya ya, menunjukkan bahwa perusahaan telah mengidentifikasikan regulasi yang berlaku. Melakukan pemeriksaan dapat menyebabkan hasil-hasil atau masalah hukum. Hitungan hasil auditnya itu setiap domain meningkatkan kontrol akan dihitung dengan macam di sini, yaitu jumlah jawabannya dengan total penilaian dikali dengan 100%. Hasil presentasi tersebut digunakan untuk mengetahui seberapa banyak proses yang masing-masing domain yang telah diterapkan. Semakin tinggi presentasinya, makin baiklah tingkat pengelolaan dan pengendali pada domain tersebut. Sebaliknya, presentasi yang rendah menunjukkan bahwa perlunya perbaikan dan peningkatan kontrol pada domain audit.